Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Dian Febiaryani dari kelas Hukum A dan NIM saya 2020 10 11 03 11 056. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ketiga hukum Islam, yaitu asas-asas hukum Islam, syariah, dan fikih. Di sini saya merangkum buku yang saya baca, yaitu buku Hukum Islam dan Acara Peradilan Agama, karya Khotibul Umam dan Angger Sigit Pamukti. Tapi di sini saya lebih fokus kepada perbedaan antara syariah dan fikih. Di sini saya sudah membuatkan tabel perbedaan antara syariah dan fikih. Ya, ini tabelnya. Di sini terlihat perbedaannya. Yang pertama, perbedaan antara syariah dan fikih. Yang pertama adalah syariah terdapat dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis. Dengan demikian, yang dimaksud syariah adalah wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Sedangkan fikih terdapat dalam kitab-kitab fikih, sebagaimana definisi fikih sebagai pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syariah. Perbedaan yang kedua, syariah bersifat fundamental dengan ruang lingkup yang luas karena di dalamnya mencakup akidah dan akhlak. Sedangkan fikih bersifat instrumental dengan ruang lingkup yang terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia. Yang ketiga, syariah adalah ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, sehingga berlaku abadi. Sedangkan fikih adalah karya manusia yang tidak berlaku abadi dan dapat berubah dari masa ke masa. Perbedaan yang keempat atau yang terakhir adalah syariah menunjukkan kesatuan dalam Islam, sedangkan fikih menunjukkan keragamannya. Di sini saya juga memiliki persamaan syariah dan fikih, yaitu adalah dua hal yang mengarahkan kita ke jalan yang benar, di mana syariah bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran, Nabi Muhammad SAW, dan hadis. Sedangkan fikih bersumber dari para ulama dan ahli fikih, tetapi tetap merujuk pada Al-Quran dan hadis. Intinya persamaan antara syariah dan fikih ini adalah dua hal yang mengarahkan kita ke jalan yang benar. Di sini saya juga sedikit menjelaskan mengenai al-ahkam al-khamsah. Ya, ini dia. Al-ahkam al-khamsah. Al-ahkam al-khamsah berarti hukum yang 5. Daud Ali mendefinisikannya sebagai 5 macam kaidah atau 5 kategori penilaian mengenai benda dan tingkah laku manusia dalam Islam. 5 kriteria al-ahkam al-khamsah. Yang pertama, jaiz, ialah ukuran penilaian dalam lingkup kesusilaan perorangan. Ukuran penilaian ini dikenakan pada perbuatan yang bersifat pribadi dan semata-mata diserahkan kepada pertimbangan dan kemauan orang itu sendiri untuk melakukannya atau tidak. Di lapangan muamalah pada umumnya jaiz, kecuali ada larangan yang tegas mengenai muamalah tersebut. Yang kedua, ada sunnah. Sunnah ialah ukuran penilaian bagi perbuatan yang dianjurkan, digemari, disukai dalam masyarakat karena baik tujuannya. Yang ketiga, ada ma'ruf. Ma'ruf adalah ukuran penilaian bagi perbuatan yang tidak diinginkan, dibenci, dicela oleh masyarakat karena tujuannya adalah buruk. Akibatnya, apabila seseorang melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori makruh, akan mendapatkan celaan umum, dapat berbentuk perkataan, atau mungkin pula bersikap yang tidak menyenangkan. Yang keempat, ada wajib, yakni ukuran penilaian bagi perbuatan yang harus dilakukan oleh subjek hukum. Suatu perbuatan yang masuk dalam kategori ini, maka apabila ditinggalkan akan mendatangkan hukuman atau sanksi,
berupa penderitaan atas harta, badan, martabat, kehormatan diri, kemerdekaan bergerak, bahkan sampai pada ancaman hukuman mati. Yang kelima ada haram. Di sini ukuran penilaian haram yaitu ukuran penilaian bagi perbuatan yang wajib ditinggalkan, karena masyarakat memandang perbuatan tersebut tercela sedemikian kejinya. Ya, aplikasi Al-Ahkam Al-Khomsah pada kehidupan. Di sini saya mengambil contohnya dalam hal pernikahan atau perkawinan. Di contoh yang pertama ada mubah atau jaiz. Di sini kondisi di mana seseorang secara fisik dan finansial sudah siap melakukan perkawinan. Pada dirinya tidak dikhawatirkan berbuat zina. Yang kedua ada sunnah. Kondisi di mana seseorang secara fisik dan finansial sudah melangsungkan perkawinan. Tidak ada kekhawatiran berbuat zina pada dirinya. Namun dimungkinkan karena yang bersangkutan sibuk dengan pekerjaannya. Pada kondisi ini, seseorang dianjurkan untuk menikah dalam rangka menghindarkan dirinya dari perbuatan tercela yang mungkin akan dilakukan jika ada kesempatan. Kemudian yang ketiga ada wajib. Kondisi ini di mana seseorang yang sudah mampu secara fisik dan finansial, pola hidupnya mewah dan gemar pergi ke tempat-tempat hiburan malam, melihat kondisi ini, maka menikah bagi yang bersangkutan hukumnya wajib. Apabila tidak segera melangsungkan pernikahan atau perkawinan, maka besar kemungkinan yang bersangkutan akan terjebak pada pergaulan bebas yang berujung pada perzinahan. Jadi di sini menikah itu hukumnya wajib agar menghindari terjadinya perzinahan. Yang keempat itu ada makruh, di mana kondisi seseorang yang sudah siap secara fisik melakukan perkawinan, tetapi secara finansialnya dia masih kurang, dan orang yang bersangkutan belum memiliki pekerjaan tetap. Kondisi seperti itu akan mendatangkan mudarat apabila perkawinan atau pernikahan tetap dilangsungkan. Yang kelima atau yang terakhir ada haram. Kondisi di mana seseorang berperangai kasar, suka berfoya-foya dan menghamburkan harta, secara fisik sudah siap untuk menikah. Akan tetapi dilihat dari latar belakangnya, apabila yang bersangkutan menikahi seseorang, maka akan cenderung melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi ditakutkan akan terjadi, karena dia berperangai kasar, ditakutkan akan terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Jadi pernikahannya hukumnya di situ haram. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Retno Dian Febiariani ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.